Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ustadz dalam kegiatan pembelajaran tematik tema 6 subtema 4, yaitu mata pelajaran matematika dan juga PPKN. Sebelum memulai pembelajaran, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi tentang kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 2. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menentukan dan menyelesaikan masalah luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Bagaimana anak hebat? Apakah kalian sudah siap? Jika kalian sudah siap, silahkan kalian simak video berikut ini. Anak-anak, sebelumnya kalian telah belajar tentang penggunaan energi di lingkungan. Nah, menggunakan energi di lingkungan merupakan hak semua orang. Menghemat energi merupakan tanggung jawab bersama. Jika semua orang bersama menghemat energi, maka semakin banyak energi yang dihemat. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama menghemat energi agar ketersediaan energi selalu terjaga. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Apa pendapatmu tentang perilaku anak pada gambar tersebut? Benar sekali, perilaku anak pada gambar tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Anak-anak, kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Hak dan kewajiban yang seimbang membuat kehidupan berjalan dengan baik. Misalnya, pejalan kaki berhak mendapatkan keamanan selama berjalan. Pejalan kaki juga berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Nah, silahkan kalian perhatikan contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban berikut ini. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang akan memberi dampak yang baik. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban tidak hanya saat memanfaatkan energi. Di sekolah, kita juga harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Mari kita perhatikan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah berikut. Gambar tersebut adalah gambar murid-murid yang sedang belajar bersama guru di dalam kelas. Dari gambar tersebut, apa saja hak dan kewajiban kita sebagai seorang murid? Hak kita sebagai seorang murid yaitu mendapatkan pendidikan. Sementara untuk kewajiban-kewajibannya yaitu yang pertama, memperhatikan penjelasan guru. Kemudian menjaga ketenangan kelas, menjaga kerukunan antar sesama teman. Kemudian melaksanakan tugas dari guru, sehingga semuanya itu berdampak pada proses belajar mengajar menjadi lancar. Anak-anak yang hebat, tahukah kalian ketika kalian belajar, ternyata peralatan-peralatan yang kita gunakan mempunyai bentuk yang unik. Ada bentuk bangun datar persegi seperti kertas yang kita pakai.
seperti kertas origami yang ada pada materi SBDP yang digunakan untuk membuat keterampilan. Bentuknya adalah persegi. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan ukuran kertas milik Benny dan juga Edo. Kertas Benny lebih besar dari kertas Edo. Jadi keliling kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Akibatnya luas kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Anak-anak, keliling bangun datar dapat diukur dengan menjumlahkan panjang semua sisinya. Kita bisa menghitung keliling bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Kita bisa menghitung keliling bangun datar menggunakan korek api. Mari kita perhatikan contoh menghitung keliling bangun datar berikut. Anak-anak, mari kita hitung keliling bangun datar dengan cara berikut. Yang pertama, kita ukur sisi bangun datar menggunakan korek api. Panjang sisi atas sama dengan 3 batang korek api. Panjang sisi kiri sama dengan 5 batang korek api. Panjang sisi bawah sama dengan 3 batang korek api. Dan juga panjang sisi kanan adalah 5 batang korek api. Langkah yang kedua, kita jumlahkan semua panjang sisi bangun datar. Keliling sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5. Atau sama dengan juga 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 5. Sama dengan 6 ditambah 10 sama dengan 16. Jadi keliling bangun datar adalah 16 batang korek api. Anak-anak, intinya untuk mencari keliling kita hanya perlu menjumlahkan semua sisi-sisinya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang keliling bangun datar. Sekarang kita akan mempelajari luas bangun datar. Nah, luas bangun datar adalah banyak satuan luas yang digunakan untuk menutup rapat bangun datar. Kita bisa menghitung luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Kita bisa menghitung luas menggunakan persegi satuan. Persegi satuan adalah segi 4 yang memiliki panjang sisi satu satuan dan luas satu satuan. Agar lebih paham, mari kita amati gambar berikut. Anak-anak, coba kalian perhatikan, ini adalah gambar persegi satuan. Kita bisa menghitung luas bangun datar dengan menyusun persegi satuan. Agar lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut ini. Luas bangun datar yang ada pada gambar adalah yaitu dengan cara kita menghitung persegi satuan yang menyusun bangun datar. Banyaknya persegi satuan yang menyusun bangun datar adalah 20 satuan. Jadi luas bangun datar adalah 20 persegi satuan. Bagaimana anak-anak, apakah kalian paham? Intinya kita hanya perlu menghitung jumlah persegi satuan yang menyusun bangun datar tersebut. Nah anak-anak, ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menghitung luas bangun datar. Caranya, kita kalikan jumlah persegi satuan di sisi panjang dan jumlah persegi satuan di sisi lebar. Cara ini dapat digunakan untuk menghitung bangun datar yang berbentuk teratur. Agar lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Anak-anak, kita hitung luas bangun datar dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita hitung jumlah persegi satuan di sisi panjang dan sisi lebar. Jumlah persegi satuan di sisi panjang sama dengan 4 satuan. Jumlah persegi satuan di sisi lebar sama dengan 5 satuan. Langkah yang kedua, kita kalikan jumlah persegi satuan di sisi panjang dan sisi lebar. Luas sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi luas bangun datar adalah 20 satuan. Untuk lebih memahaminya lagi, silahkan kalian mengerjakan latihan lembar kerja siswa yang telah diberikan kepada kalian. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita telah belajar menentukan luas bangun datar menggunakan persegi satuan. Ternyata
luas bangun datar juga bisa ditentukan menggunakan segitiga satuan. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut ini ada persegi satuan dan juga ada segitiga satuan. Lalu bagaimanakah hubungan keduanya? Nah anak-anak, ternyata persegi satuan dan segitiga satuan memiliki hubungan. Hubungan keduanya dapat dituliskan sebagai berikut. 2 segitiga satuan sama dengan 1 persegi satuan. Anak-anak, jika kita sudah memahami hubungan persegi satuan dan segitiga satuan, sekarang kita akan menentukan luas bangun datar. Agar lebih paham, kita perhatikan contoh berikut. Luas bangun datar tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk mencarinya, luas bangun datar sama dengan jumlah persegi satuan ditambah jumlah segitiga satuan. Sama dengan 8 persegi satuan ditambah 2 segitiga satuan. Sama dengan 8 persegi satuan ditambah, nah ingat tadi 2 segi satuan sama dengan 1 persegi satuan. Sehingga 8 persegi satuan ditambah 1 persegi satuan sama dengan 9 persegi satuan. Jadi luas bangun datar adalah 9 persegi satuan. Anak-anak, ini ada beberapa contoh lainnya. Intinya kalian harus mengingat bahwa 2 segitiga sama dengan 1 persegi satuan. Nah, baik anak-anak, itulah tadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan juga mengerti materi yang telah Ustadz sampaikan. Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.